Berawal dari keterbatasan bahan di masa pandemi, sebuah UMKM fashion di Sidoarjo, Jawa Timur justru melahirkan inovasi ramah lingkungan. Mengolah limbah ampas kopi dan kulit bawang bombay. Produk fashion ini menggunakan pewarna alami dengan prinsip zero waste. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik bagi UMKM Deku. Di tengah sulitnya mendapatkan bahan kain impor akibat pembatasan aktivitas, usaha yang awalnya memproduksi jilbab ini harus mencari alternatif agar tetap bisa bertahan. Keterbatasan tersebut justru memunculkan kesadaran akan banyaknya limbah produksi. Dari sinilah, Deku mulai menerapkan konsep zero waste sekaligus mencari cara agar produk yang dihasilkan tidak seragam dan memiliki keunikan tersendiri. Nemulah, pertama tuh sebetulnya bukan belajar pewarna alamnya, tapi belajar tentang zero waste-nya. Jahit zero waste gitu. Karena buat saya kalau kita pakai konvensional itu pasti limbahnya kan banyak dan nggak semua itu bisa diolah gitu. Nah ketemu zero waste itu akhirnya belajarlah saya zero waste. Nah dari zero waste itu terus kan kalau misalnya kita bikin kain zero waste, baju zero waste, kalau pakai kain kebanyakan sama dong sama yang lain gitu. Akhirnya yuk kita coba yuk bikin kain, tapi kain yang nah ini yang gimana gitu kan. Nah, akhirnya melalui berbagai proses pembelajaran dan riset mandiri, Deku mulai mengenal teknik ekoprint dan pewarna alami. Pilihan jatuh pada bahan limbah yang mudah ditemukan seperti ampas kopi dan kulit bawang bombay. Kulit bawang bombay diambil dari pasar tradisional yang selama ini hanya menjadi sampah. Sementara ampas kopi diperoleh dari pelaku UMKM lain yang kebingungan membuang sisa produk mereka. Melalui serangkaian uji coba, limbah tersebut kemudian diolah menjadi pewarna alami. Ampas kopi direbus dengan takaran tertentu sesuai warna yang diinginkan, kemudian didiamkan selama 1 hari sebelum digunakan. Proses pewarnaan dilakukan pada kain dengan serat alam 100% karena hanya jenis kain ini yang mampu menyerap warna secara maksimal. Sebelum diwarnai, kain terlebih dahulu dibersihkan dari debu dan minyak. Kemudian, melalui proses pembukaan pori dengan bahan ramah lingkungan. Setelah proses pewarnaan dan pembentukan motif ekoprint, kain difiksasi menggunakan tawas atau kapur dari toko pertanian. Seluruh tahapan ini memakan waktu hingga 2 minggu sebelum kain siap dijahit menjadi outer dan rok. fungsinya untuk membuka pori-pori kain. Kalau di kita, emang kita pakai bahan-bahan yang sebisa mungkin itu ramah lingkungan, gitu ya. Kalau orang ke toko kue beli bahan buat kue, kita enggak gitu, beli baking powder, baking soda, kita beli cream of tartar, itu untuk ngolah kain. Jadi bahan modern itu semua sebisa mungkin tuh memang pakai bahan-bahan yang itu lebih ramah lingkungan. 3 hari ngeringkannya. Lama juga ya Bu ya? Kurang lebih 2 minggu prosesnya dari awal sampai siap jahit gitu. Keputusan menggunakan pewarna alami dilakukan setelah menyadari dampak jangka panjang pewarna tekstil terhadap lingkungan. Industri fashion sendiri dikenal sebagai salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia. Melalui produk ini, Deku tidak hanya menawarkan busana dengan nilai estetika, namun juga pesan kepedulian terhadap lingkungan. Kalau kita mau berkarya gitu ya sebisa mungkin itu juga memikirkan sekitarnya gitu ya, lingkungannya itu seperti apa gitu. Ya jangan sampai kalau berkarya itu terus kita mungkin membebani untuk lingkungan gitu. Itu aja sih kenapa juga kalau di Deku itu kita pakai cuttingannya zero waste supaya sampah itu nggak makin banyak. Fashion ini kan meninggalkan sampah nomor 2 kan di dunia, terbesar nomor 2. Nggak mau dong kita menambah itu gitu ya. Akhirnya setiap inci dari setiap milik kain itu pasti akan kita olah lagi gitu. Sebuah upaya mengolah limbah menjadi karya sekaligus mengajak masyarakat lebih bijak dalam berkarya dan berkonsumsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.